Pertama, usahakan supaya sholat awak, ibadah awak, pertemanan awak, persahabatan awak sama antara waktu kaya dengan miskin, sama antara waktu susah dengan senang, insya Allah. Yang kedua, ibadah awak sama ketika di depan orang dengan di belakang orang, di dalam masjid, di luar masjid, di dalam istana, di atas gubuk yang reot, di dalam kamar dengan dilihat oleh jamaah, insya Allah. Doakan Ustadz Somad, mudah-mudahan Ustadz Somad, Ustadz Jalfatullah termasuk orang yang ikhlas. Jangan awak senang didoakan. Dulu ada orang Arab Badui, kalau ambo Arab cameh. Allahumma arhamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan. Itu doanya. Allahumma arhamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmati ambo dan Muhammad, nan lain jangan. Oh, enggak boleh. Doa itu enggak boleh wak kapling-kapling. Doakan bersama sadonyo. Musuh-musuh awak bu ya, yang mejek membuli-buli awak Ustaz, jangan doakan mereka yang jelek. Ya Allah, semua musuh-musuhku, haters-hatersku, panjangkan umur mereka, sehatkan mereka, supaya bisa mereka melihat keberhasilanku. Caliaknya Ustaz Somad ceramah di Padang, jamaahnya melimpah ruah. Besok dicaliaknya leh Abdul Somad di Padang naik Harley Davidson, harganya 1,5 miliar. Wadi ambo dibawa dek toli tentara naik Harley keliling kota Padang. Lama dalam hati ambo bilo lah sampainya. Belok kiri, belok kanan, belok, jamaah manggil Ustaz, kecil. Awak enggak lo berani. Kalau sampai awak angkat tangan jatuh. Kok haragonya 1,4 M. Biasa ambo kalau berdoa sekali saja doa. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha in rabbil ghafur. Tapi tadi enggak berhenti berdoa. Berarti enggak ikhlas. Kalau orang ikhlas enggak beda doanya waktu naik Mio dengan Harley, sama. Nggak awak berceramah ikhlas kok. Untung Masjid Baitur Rahmah alon dipakai lagi pintu. Andai Masjid Baitur Rahmah di muka pintunya dipasang detektor ikhlas. Bantu awak masuk ke airport, kan berbunyi pintu detektor tuh kan. Masuk, tet. Ustaz, buka ikat pinggang. Saya tidak pernah pakai tali pinggang. Masuk lagi, tet. Ibu-ibu kalau galak ditahan-tahan. Sebab ada beberapa jamaah keluar dari atas, keluar juga dari bawah. Ambo mau ingatkan saya. Apa-apa lah nak paham, nyolah pakai pempes tak apa. Sampai ini mah cerita ambo tadi. Awak kalau masuk ke airport itu ada pintu detektor logam. Kalau awak lewat di situ, tet, rupanya dibuka ada kancing peniti di dalam. Begitu juga lah andai ada pintu detektor ikhlas, lewat Ustaz Abdul Somad di pintu itu, indah berbunyi. Rupanya tidak ada ikhlasnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jangan sampai memberikan hidayah pada orang Japang sampai dibuatnya detektor ikhlas. Amin. Kalau sampailah dibuat detektor ikhlas lewat Abdul Somad, tidak berbunyi karena tak ada ikhlasnya. Judul ceramah kita malam ini tentang ikhlas. Jamaah senyum. Inyo lu cerita ikhlas. Ini enggak ada cerita Ustaz Kantui gitu. Ikhlas. Insyaallah kita ikhlas. Ikhlas yang ketiga, tidak ada bedanya saat kita memberikan itu ada keinginan dengan tak ada keinginan, sama pemberiannya. Jangankan ada keinginan, ya Allah, kalau anak saya lulus PNS, kalau anak saya nanti bisa jadi pegawai negeri, saya akan berkurban 1 ekor kambing. Tapi kalau tak lulus, ya Allah, sampai mati tidak berkurban.
Tak ada beda antara memberi saat ada keinginan dengan tak ada keinginan, karena yang dicari adalah ridho. Apa lo ridho Roma? Ridho Allah. Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat saat memberi? Karena nampak kantong-kantong merah. Apa ini? Untuk apa kantong? Untuk sedekah. Nah, isilah. Bukti jamaah ikhlas berisi kantong-kantong. Nanti akan saya tes apa isinya. Nanti setelah kantong berisi, bawa satu ke siko, baru ambo goncang. Begitu ambo tarik terasa bare. Apa kok? Rupanya galang ame 100 gram. Dibawa ke pasar, imitasi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ikhlas itu bahasa Arab atau bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Bahasa Arab. Min baini farsi wa damin. Ada air yang keluar dalam parui kambiang. Parui kambiang. Ambo waktu pertama belajar bahasa Minangkabau, datanglah kawan ambo, "Man, mau ku ajari kau grammar bahasa Minang." Semua yang ujungnya ing, ung, ang berubah jadi iang, uang, aung. Kucing, kuciang. Kambing, kambiang. Rupanya menjebak ambo. Kuping kece, kupiang kece. Talingo. Karena ya Pak. Apa maknanya? Pada saat kita memberikan, yang kita berikan itu tidak minta balasan. Kita bukan karena bernazar ada keinginan, tapi karena kita memberi mencari ridha Allah Subhanahu. Lebih baik 2000 perak ikhlas daripada 2 juta tidak ikhlas. Betul? Apalah betul. Nah nelo itu 2 juta ikhlas, itu yang paling bagus. Lah 2000 indak perlu ikhlas. 2000 indah ikhlas. Diperiksa dek malaikat 2 juta, ikhlasnya 70%, masukkan ke surga. 200.000, ikhlasnya 50%, masukkan ke surga. Nomor urutan 3, 2000 perak, indah ikhlas, masukkan neraka jahanam paling panas. Insya Allah berapapun yang kita berikan ikhlas karena Allah. Di dalam perut kambing ada air mengalir. Baina farsin wa damin. Farsin kotoran, damin darah. Kotoran warnanya hitam, darah warnanya merah. Tapi yang keluar itu tidak hitam, tidak merah. Itulah air yang ikhlas. Air susu kambing. Tidak hitam, padahal di dalam perut kambing ada kotoran. Ciri kambing. Tidak merah, padahal di perut kambing ada darah. Bisa selamat dari hitam, dari merah. Keluarlah air susu kambing yang ikhlas, yang tidak ada terkontaminasi dengan warna merah dan warna hitam. Begitu jugalah keikhlasan bapak dan ibu. Tidak karena jamaah, tidak karena ustadz, tidak karena keinginan, tidak karena orang banyak. Ustadz Somad kalau ceramah jamaahnya ramai, dia menggelegar berapi-api. Tapi kalau jamaahnya 2-3 orang, jamaah sekalian, marilah kita ingat mati. Jangan Ustadz Somad ninda ikhlas, beramalnya bukan karena Allah. Ustadz Somad kalau jamaahnya ramai 60 menit, tapi kalau jamaah 2-3 orang, jamaah sekalian, malam ini kita kultum, kuliah 7 menit. Ikhlas. Mau jamaah 1000 orang, mau jamaah 500 orang, mau jamaah 3 orang, sama-sama hamba Allah. Jangan-jangan yang 3 orang itu dapat hidayah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Betul? Jangan bapak ibu sangka kalau sudah jadi ustadz ini tak digoda setan. Oh, Ustadz Somad ini setannya 1 truk. La'atiyannahum min baini aidihim, aku akan datang dari depan,
wa min khalfihim dari belakang, wa an aimanihim dari kanan, wa an samailihim dari kiri. Setan datang dari segala macam penjuru. Makanya kita berdoa, a'udzubillahi harus betul. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bukan setan. Nama asli dia syaitan. Ini banyak orang, mudah-mudahan ya kita terjaga dari setan. Kata setan itu bukan nama aku. Kau nyebut nama aku aja salah, kata setan. Makanya belajar makharijul huruf, belajar tuluskan bacaan, bersihkan bacaan, luruskan tajwid. Tapi itu zahirnya, batin di dalam membaca Quran karena Allah. Ini qari-qari kalau membaca Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Enggak lu adonan menyambi Allah, mesti gitulah. Ambo tahu jamaah kau ngetes kalau anyang sehnya semangat dah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, pambang hidung segadang terowongan Mina. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Dr. Haji Abdul Somad LCMA. Malam tadi waktu di Pantai Caroco dipanggillah Dek Bupati. Inilah Ustaz yang S1-nya Al-Azhar Mesir, S2-nya Darul Hadis Maroko, S3-nya dari Omdurman Islamic University Sudan, yang mesti diikuti oleh anak-anak dari Pantai Caroco. Ambo pagang telingo ambo, takui ambo naik taraso naiknya kate. Gadang melambung rasanya awak naik kate. Masya Allah, tabarakallah. Apa ndak naik perasaan awak? Jamaah duduk di bawah, awak lah diagi karpet tinggi di kursi pulau. Ada pulau air minum, walaupun tidak teh mani. Direkam pulau pakai kamera. Iko kamera ndak lo merekam awak. Apa ndak awak terasuk tinggi hebat. Makanya hai Ustaz Somad, kalau kau mau merasakan kau tidak ada apa-apanya, bahwa kau tak punya jamaah, masuklah ke dalam hutan pedalaman. Makanya ambo khususkan bulan Februari, ambo masuk ke hutan pedalaman 5 jam dari Pekanbaru naik oto sampai ke tepi sungai. Tinggalkan oto di tepi sungai, naik sampan ke dalam 7 jam. Dipukul ombak, diempas gelombang, wow, sampai. Dulu pertama kali diajak deh mahasiswa-mahasiswa KKN, Ustaz nanti kita masuk di sungai, naik speed ke dalam. Bayangan ambo naik speed macam film Baywatch. Ambo bayangkan, oh, aku naik speed kok. Begitu sampai di tepi sungai, sampan ketek. Duduk lambo di sampan itu 7 jam. Teken. Kandang kate, cigak cingko, monyet. Lama-lama terlalu datang ombak, masuk basah pula pakaian. Hujan pula lebat, tak pula ada atap. Sampai di suku pedalaman, di Bukit Tinggi yang mau disambi orang, di Payakumbuh yang mau disambi orang, di Pantai Caroco yang mau disambi orang, di Padang Kamapain dipanggil orang. Masuk ke pedalaman hutan Riau, surang pun ada nama himbauan. Orang tuh duduknya, rokoknya. Lewat ambo, jalan. Parah orang. Ambo tanyalah Pak Kepala Desanya, dek apa orang tu ndak kenal ambo? Siko ndak ada pulsa. Tidak ada HP-nya, ada. Tapi begitu kami buka HP, kami cari no signal. Jadi caranya Pak Kades, Pak Kadus,
kepala dusun, Pak Caro kalau awak menerima SMS, ada sebatang kayu gadang, dia teh bukit, memanjeklah ke teh Ustaz. Nan bisa memanjek itu ada surang, inyo kuek memanjek, memanjeknya ke teh, beko sampai dia teh diguyang-guyangnya lah handphone. Masuklah SMS. Cuma masalahnya inyo indak lo pandai membaca. Jadi sesudah guyangnya, caliknya lah masuk kecil, turun ke bawah. Artinya apa? Jangan terlalu sering dipuji, dimuliakan orang, karena itu akan mengikis keikhlasan. Bagi yang sering dimuliakan, diagungkan, dipuji-puji, disanjung-sanjung, maka ingatkanlah diri, janganlah mau disanjung-sanjung. Engkau digelar manusia agung, sadar diri, tahu diuntung, jasad terbujur keranda. Ibu-ibu masih ada nasib lagi? Masih? Bagus itu Bu, untuk menyambut, apalagi menyambut pejabat, gubernur, bupati, wali kota. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung, sadarlah diri, tahu diuntung, jasad terbujur keranda diusung. Tapi nyanyi itu dikeluarkan setelah bantuan turun. Jangan sebelum bantuan turun. Kalau sebelum bantuan turun, selamat, tidak akan cair APBD. Berikut ini pemberian bantuan dari bapak-bapak pejabat kita kepada pengurus masjid. Lah jaleh cairnya lah masuk ke rekening, nyanyikanlah lagu itu. Apalagi waktu masuk rekening rupanya cuma 2 juta, makin kuat. Janganlah mau. Baby yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang diceramahkan Ustaz Somad ini rupanya bukan untuk kita. Rupanya yang diceritakan ini pengalaman pribadinya. Ketika sedang lapang, sedang senang, sedang happy, sholatnya tak lama, sujudnya sebentar. Ada orang kini sujudnya bantua kantor pos. Tahu sujud kantor pos? Stempel. Tapi kalau sedang susah, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sesudah itu mengadu pula kepada Allah, ya Allah. Tapi jangan lakukan lama-lama ketika jadi imam. Waktu sholat sendiri tahajud boleh, waktu jadi imam jangan. Sebab kalau jadi imam panjang-panjang, assalamualaikum warahmatullah, pandang ke belakang, makmumlah pulang saja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa tanda ikhlas? Yang pertama, tak ada beda antara susah dan senang. Apa tanda ikhlas? Yang kedua, tak ada beda ketika ditengok orang dengan tidak dilihat orang. Apa tanda ikhlas? Yang ketiga, tak ada beda ketika ada harapan dengan tak ada harapan, antara ada keinginan dengan tak ada keinginan. Karena yang diminta bukan yang diinginkan, bukan jabatan dan kekuasaan, bukan keberhasilan dan kesarjanaan, tapi yang diinginkan adalah rahmat Allah. Banyak ibu-ibu yang minta rahmat, betul? Rabbil firli war amni, Allah maghfir lahu war amhu. Tapi ketika ada ibu-ibu minta, ya Allah berikanlah kami rahmat, Amak Iko juga sama, ya Allah berikanlah kami rahmat. Tiba-tiba ada ibu surang, indah. Loh, ibu kok enggak minta rahmat? Ambolah dapet. Rupa nama lakinya rahmat. Mudah-mudahan yang namanya rahmat menjadi rahmat. Mudah-mudahan yang namanya rahmat menjadi rahmat. Sebab ada orang namanya rahmat tapi menjadi laknat. Na'udzubillah.